Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Melsia Sifa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan judul saya yang berjudul Teori dan Elemen-elemen Manajemen Public Relation. Oke, di sini saya akan membahas dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu kita tuh apa saja jenis-jenis teori public relation. Yang kedua, apa saja elemen-elemen untuk strategi public relation. Oke. Yang pertama, kita itu akan membahas jenis-jenis teori komunikasi public relation. Untuk mempelajari teori komunikasi public relation ini sangat dibutuhkan seorang informan seperti public relation, promotor, bahkan orang yang penting dalam perusahaan. Kemudian hal ini mengacu karena adanya pola pemikiran manusia yang semakin beragam hingga timbulnya konflik kesalahpahaman. Secara terminologi, para ahli komunikasi memberikan pengertian. Maka di sini kita akan mencari tahu dulu apa itu pengertian komunikasi. Di sini saya ada mengambil beberapa definisi komunikasi dari para ahli. Yang pertama, menurut Janice dan Kelly, dia tuh menyebutkan komunikasi itu adalah suatu proses melalui mana seorang komunikator menyampaikan stimulus atau biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah dan membentuk perilaku orang lain. Kemudian yang kedua, menurut Berelson dan Steiner, komunikasi itu suatu proses menyampaikan informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Kemudian menurut Gode, komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula menjadi yang dimiliki seseorang menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain secara lisan maupun tulisan atau simbol. Oke. Setelah kita sudah mengetahui pengertian komunikasi, kemudian kita juga harus mengetahui jenis-jenis komunikasi. Yaitu jenis komunikasi itu ada 4. Yang pertama, komunikasi verbal, non-verbal, tatap muka, face to face, ataupun komunikasi bermedia. Kalau komunikasi verbal ini itu salah satu bentuk yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lain, baik secara tulisan maupun tulisan. Seperti contoh berbicara dengan orang lain, menelepon, mempresentasi makalah, ini verbal. Kalau komunikasi non-verbal yaitu bentuk komunikasi yang memiliki sifat kurang terstruktur sehingga sulit untuk dipelajari. Komunikasi nonverbal ini seperti kayak isyarat, simbol, mimik wajah, intonasi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi tatap muka, face to face. Kalau ini kita pasti sudah tahu ya, tatap muka antara saya dengan dia, saya dengan kamu, seperti itu. Sehingga saling menatap, sehingga terjadi kontak pribadi, personal kontak. Itu yang dinamakan dengan face to face. Kemudian kalau komunikasi bermedia ini dia menggunakan alat, umpamanya seperti tau lah ya, namanya komunikasi bermedia, pasti dia tuh menggunakan alat seperti handphone, tablet, dan lain-lain ya, alat-alat komunikasi sekarang. Public relation sangat membutuhkan komunikasi dalam kegiatannya. Ciri khas dari public relation adalah komunikasi dua arah. Public relation sangat peduli terhadap feedback yang disampaikan publik. Kemudian, menurut Mukarrom dan Muhyiddin Wijaya Laksana, teori komunikasi dibutuhkan dalam public relation ada 5. Yang pertama yaitu teori tanda. Teori tanda ini memiliki kedudukan yang sangat penting dan dalam komunikasi bagi praktisi humas, karena humas merupakan kegiatan penyampaian pesan. Maka dia tuh memiliki 3 unsur, yaitu tanda, bahasa, dan wacana. Kemudian teori hubungan ini
ini dia juga melakukan melakukan komunikasi interpersonal, yaitu berbicara face to face yang memberikan kesan sehingga ada memberikan kesan baik dalam hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga bisa menjadi kesan yang positif atau negatif yang dapat diberikan oleh pembicara. Kemudian teori perubahan sikap. Ini terbentuknya sikap seseorang atau cara sikap itu dapat berulah seperti proses komunikasi. Dengan kita berbicara dan berkomunikasi itu dapat mempengaruhi sikap atau tingkah laku seseorang gitu. Kemudian teori penggunaan dan pemuasan. Teori ini mengasumsikan bahwa penggunaan pilihan untuk memuaskan kebutuhannya. Oke, yang kelima yaitu teori opini publik. Teori opini dapat diartikan sebagai pendapat masyarakat pada umumnya, integrasi pendapat secara overall atau keseluruhan. Oke. Kemudian berdasarkan konteks atau tingkatan analisisnya, teori-teori komunikasi itu dapat dibagi menjadi 5 konteks, yaitu intrapersonal communication. Intrapersonal communication ini adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang melalui sistem saraf dan indranya. Kalau saya tengok dan saya baca-baca dari Google, saya tengok-tengok kalau intrapersonal Kalau intrapersonal ini contohnya seperti kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, kayak yang tadi yang dibilangnya sesuai dengan sistem saraf dan indranya. Kalau saya tengok tadi contohnya di Google itu seperti kita tuh mengarahkan diri kita, kayak dengan kita berdiri, kita melakukan sesuatu, itu merupakan komunikasi kita kepada diri kita sendiri gitu. Kalau interpersonal tadi kan intrapersonal, kalau ini interpersonal communication. Disinilah komunikasi antar perorangan yang bersifat pribadi, baik terjadi langsung maupun tidak langsung. Kegiatan seperti face to face communication. Ini dinamakan dengan interpersonal. Kalau komunikasi kelompok, sebagaimana kita tahu, adalah komunikasi kelompok yang melibatkan komunikasi antar pribadi dengan pribadi yang menjadi kelompok gitu. Biasanya teori-teori komunikasi kelompok ini dia tuh membahas tentang dinamika kelompok, efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok dan sebagainya gitu ya. Komunikasi organisasi. Kalau komunikasi organisasi ini dia tuh menunjuk pada pola bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks jaringan organisasi. Di sini juga dia tuh bisa berbentuk formal dan informal. Next, komunikasi massa. Komunikasi massa ini melalui media massa yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang besar. Proses komunikasi massa melibatkan aspek-aspek komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, dan organisasi. Komunikasi massa ini contohnya tuh seperti kita tahu tuh seperti berita-berita di sosmed gitulah ya. Kita tengok berita dari TV, kita tengok berita dari handphone, itu merupakan komunikasi massa. Oke, next, B, elemen-elemen untuk strategi public relation. Istilah strategi manajemen sering pula disebut rencana strategis atau rencana jangka panjang perusahaan. Suatu rencana strategis perusahaan menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu ke depannya. Pearson Nova berpendapat bahwa strategi public relation atau dikenal dengan bauran public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama, publication. Cara public relation dalam menyebarkan informasi itu atau ide-idenya kepada halayak. Maka memang dalam public relation ini kalau kita memang ingin menyebarkan informasi, gagasan, ide, itu memang harus secara publication, transparansi, terbuka. Kemudian yang B adalah event atau acara. Maka kegiatan dilakukan oleh public relation dalam proses penyebaran informasi kepada halayak, contohnya seperti yang dilakukan dalam acara-acara kalender event atau kegiatan rutin. Kemudian seperti kegiatan khusus yang dilakukan pada momen-momen tertentu seperti ulang tahun perusahaan, launching produk terbaru dari perusahaan, itu juga merupakan event yang kegiatannya yang dilakukan oleh public relation. Kemudian
news, berita, pesan atau berita. Informasi yang dikomunikasikan kepada halayak dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Informasi yang disampaikan bertujuan untuk diterima oleh halayak dan mendapatkan respon yang positif. Kemudian corporate identity atau citra perusahaan. Di sini cara pandang masyarakat halayak kepada suatu perusahaan terhadap segala aktivitas usaha yang dilakukan. Maka di sini halayak bisa merespon informasi yang diberikan itu dengan citra yang terbentuk berupa ada citra positif dan citra negatif yang diberikan kepada halayaknya. Kemudian community involvement, hubungan dengan halayak adalah relasi yang dibangun oleh halayak seperti stakeholder. Itu akan membangun hubungan dengan halayak. Kemudian lobbying dan negotiation, teknik lobby dan negosiasi. Sebuah rencana baik jangka panjang maupun jangka pendek yang dibuat oleh public relation dalam rangka penyusunan budget yang dibutuhkan dengan perencanaan matang. Harus matang, terus membuat kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik, minimalisasi kegagalan. Kemudian social responsibility merupakan wacana yang dikemukakan di dunia bisnis atau perusahaan. Wacana ini digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengambil peran untuk bersama melaksanakan aktivitasnya dalam mensejahterakan masyarakat dan sekitarnya. Penutup, komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan atau simbol. Maka komunikasi ini menjadi kunci dari public relation. Adapun teori komunikasi yang dibutuhkan dalam public relation adalah teori tanda, teori hubungan, teori perubahan sikap, teori penggunaan dan pemuasan, serta teori opini publik. Dan berikut merupakan strategi public relation yang lebih dikenal dengan bauran public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama, publication, publikasi, event atau acara, news, pesan atau berita, corporate identity, citra perusahaan, kemudian community involvement, hubungan dengan halayak, lobbying dan negotiation, teknik lobby dan negosiasi. Yang terakhir adalah social responsibility and corporate social responsibility. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.